Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Sastra Yoga Baswara SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Informasi Keuangan, serta teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Amalia Luciana dengan NIM 7101420024, Reski Amalia Oktaviani dengan NIM 7101420036, Arvina Agustinawati dengan NIM 7101420062, Raffi Safrizal Abdillah dengan NIM 7101420280. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas secara detail mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan dalam bentuk investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Sedangkan pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja menurut pendapat Kasmir yaitu analisis mengenai sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja suatu perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Arvina Agustinawati. Kepada Arvina Agustinawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Amalia Luciana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai 3 konsep atau definisi dari modal kerja secara umum, pentingnya modal kerja, dan selanjutnya sumber modal kerja. Menurut Munawir, terdapat 3 konsep atau definisi modal kerja secara umum, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, definisi dari konsep kuantitatif adalah konsep yang menitik beratkan kepada kuantum atau jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua ada konsep kualitatif, adalah konsep yang menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya, serta menunjukkan tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang, dan kemampuan perusahaan untuk mengelola pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Namun, tidak semua dana yang digunakan untuk menghasilkan laba periode saat ini atau current income, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau penghasilan laba di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya modal kerja. Berdasarkan pendapat Manulang, mengenai peranan dan fungsi modal kerja perusahaan, yaitu menjamin kontinuitas operasional perusahaan, membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, menunjukkan tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek. Semua kegiatan di dalam maupun di luar perusahaan sangat bergantung pada modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi bergantung kepada sifat dan aktiva lancar yang dimiliki. Setiap modal kerja harus cukup jumlahnya, dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, mari kita mengenal apa saja sih yang termasuk ke dalam sumber modal kerja. Terdapat 4 poin sumber dari modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan.
Jumlah pendapatan yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Dalam menganalisis sumber modal kerja yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok perusahaan. Dari hasil penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi kas. Yang ketiga ada penjualan aktiva tidak lancar. Perubahan aktiva tidak lancar menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja. Apabila hasil dari penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar ini tidak digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian rupa besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan atau adanya modal kerja yang berlebihan. Yang terakhir ada penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai penggunaan modal kerja akan disampaikan oleh rekan saya, Reski Amalia. Untuk Reski Amalia, dipersilakan. Prosedur analisis sumber dan penggunaan modal kerja yaitu 1. Menentukan besarnya perubahan modal kerja. 2. Mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. 3. Mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Yang terakhir, keempat, membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Dalam penggunaan modal kerja terdapat 6 poin penggunaannya. Yang pertama, pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, pembelian aktiva tidak lancar. Yang keempat, pembelian kembali saham atau obligasi. Yang kelima, pembayaran pinjaman jangka panjang. Yang keenam, pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Yang kedua, penyusutan. Laba ditahan menurut pendapat Ridwan S. Sujaja dan Berlian mengungkapkan bahwa laporan laba ditahan merupakan laporan laba yang berasal dari tahun-tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Kas ini selalu merupakan akumulasi sisa laba tidak dibagi selama perusahaan beroperasi. Makin besarnya sumber modal intern yang berasal dari laba ditahan akan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan di waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua adalah penyusutan. Besarnya penyusutan setiap tahun adalah bergantung kepada metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Semakin besar jumlah penyusutan, berarti semakin besar sumber intern dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas sumber ekstern perusahaan. Sumber ekstern perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur dan pemilik perusahaan, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur disebut sebagai modal asing, dan modal yang berasal dari pemilik perusahaan disebut sebagai modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan, yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus kembali. Selain itu, modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Selanjutnya ada sumber-sumber modal kerja. Menurut Bambang Rianto, sumber modal kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada berkurangnya aktiva tetap. Yang kedua, bertambahnya hutang jangka panjang. Yang ketiga, bertambahnya modal. Dan yang terakhir, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Berdasarkan sumber-sumber modal kerja tadi, S. Munawir menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan modal kerja akan bertambah. Yang pertama, karena adanya kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, karena adanya penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap
maupun melalui proses depresiasi. Yang ketiga, karena adanya penambahan hutang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya, yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya ada laporan dalam analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dalam tabel ini terdapat sumber dan penggunaan modal kerja PT Bakri Telekom Tbk per 31 Desember 2007 sampai dengan 2008 dalam rupiah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami peningkatan modal kerja sebesar 828 miliar 184 juta 109.824 rupiah. Jika dilihat dari perubahan modal kerja, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pada aktiva lancar, yaitu investasi jangka pendek, sebesar 982 miliar 996 juta 31.362 rupiah. Selain itu, perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada penambahan modalnya, yaitu modal saham ditempatkan sebesar 952 miliar 874 juta 71.200 rupiah. Dan tambahan modal disetor sebesar 2 triliun 107 miliar 296 juta 67.662 rupiah. Seperti pada tahun sebelumnya, perusahaan lebih memfokuskan penggunaan dana pada pembelian aktiva tetap, yaitu sebesar 1 triliun 996 miliar 79 juta 174.316 rupiah. Dari hasil analisis, secara garis besar perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan adanya modal kerja yang cukup. Walaupun perusahaan melakukan ekspansi perusahaan yang ditandai dengan penambahan aktiva tetap setiap tahunnya. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan modal kerja PT Excel Komindo Pratama Tbk dan anak perusahaan per 31 Desember 2007 sampai dengan 2008 dalam jutaan rupiah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami peningkatan modal kerja sebesar 3 triliun 223 miliar 241 juta rupiah. Jika dilihat dari perubahan modal kerja, peningkatan disebabkan oleh adanya peningkatan pada aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Yang sangat signifikan yaitu peningkatan dari hutang obligasi sebesar 3 miliar 283 juta rupiah. Jika dilihat dari sumber dan penggunaan modal kerja, sumber modal kerja yang paling signifikan berasal dari pinjaman jangka panjang sebesar 12 triliun 397 miliar 306 juta rupiah. Sedangkan penggunaan modal kerja masih difokuskan untuk pembelian aktiva tetap, yaitu sebesar 7 triliun 369 miliar 544 juta rupiah. Penurunan modal kerja sebagian besar disebabkan adanya penurunan kewajiban lancar, sedangkan hasil dari operasi perusahaan tidak sebanding dengan besarnya penggunaan modal kerja perusahaan, yang sebagian besar penggunaannya digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Sedangkan kenaikan modal kerja yang terjadi diakibatkan adanya peningkatan hutang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.